Halo para pelajar yang sedang menimba ilmu di bidang matematika diskrit. Selamat datang di channel ini ya. Di video kali ini, kamu akan mempelajari salah satu materi menarik dari matematika diskrit, yaitu graf. Sekarang, mari kita coba membahas tentang terminologi graf atau istilah-istilah yang terdapat dalam suatu graf. Yang pertama, kita akan membahas tentang ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung. Coba kita lihat graf G1 ya. Pada graf G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Karena terdapat sisi yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 2, kemudian simpul 1 dan simpul 3. Di lain pihak, simpul 1 dan simpul 4 pada graf G1 tidak bertetangga, karena tidak terdapat sisi yang menghubungkan langsung antara simpul 1 dan simpul 4. Pada gambar graf selanjutnya, misalkan di G2, kita lihat bahwa simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, dan simpul 1 bertetangga dengan simpul 3 juga. Simpul 2 juga bertetangga dengan simpul 3. Pada graf G3, simpul 1 bertetangga dengan simpul 3. Simpul 3 bertetangga dengan simpul 4. Sedangkan simpul 5 pada graf G3 tidak memiliki tetangga apapun. Berikutnya, terdapat istilah bersisian atau insidensi dalam graf. Bersisian artinya suatu sisi memiliki hubungan dengan suatu simpul. Misalkan saja untuk suatu sisi sembarang E, di mana E menghubungkan simpul VJ dengan VK, maka simpul VJ bersisian dengan sisi E. Dan simpul VK juga bersisian dengan sisi E. Jadi, kalau tadi kita membahas ketetanggaan adalah hubungan antara suatu simpul dengan simpul lain, maka bersisian artinya kita ingin mengetahui hubungan antara suatu simpul dengan suatu sisi. Coba kita lihat graf G1 pada gambar ini ya. Sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tapi, sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Begitu juga kalau kita melihat pada graf G2. Pada graf G2, sisi E1 bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Sedangkan sisi E5 hanya bersisian dengan simpul 3. Berikutnya kita membahas tentang simpul terpencil. Simpul terpencil merupakan suatu simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengan dirinya. Jadi, kalau kita lihat misalkan suatu graf G3, simpul 5 tergolong ke dalam simpul terpencil. Karena simpul 5 tidak memiliki sisi apapun yang bersisian dengan dirinya. Berikutnya, kita membahas tentang graf kosong. Graf kosong merupakan graf yang tidak memiliki sisi sama sekali. Jadi, graf kosong merupakan graf yang seperti ini. Graf yang hanya terdiri atas simpul-simpul tanpa sisi sama sekali. Sekarang, kita akan membahas tentang teori derajat. Dalam graf, derajat suatu simpul mengindikasikan banyaknya sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya adalah dV atau derajat suatu simpul V. Kita lihat graf G1 ya. Pada graf G1, derajat dari simpul 1 adalah 2, karena simpul 1 memiliki dua buah sisi yang bersisian dengan dirinya.
derajat simpul 4 pada graf G1 juga 2. Pada G1, simpul 2 maupun simpul 3 memiliki derajat 3. Kalau kita beralih ke graf G3, di sini ada sebuah simpul yang tidak memiliki sisi sama sekali, yaitu simpul 5, maka derajat simpul 5 pada graf G3 adalah 0, karena ini merupakan simpul terpencil. Pada graf G3, derajat simpul 4 adalah 1. Yang perlu kamu perhatikan baik-baik yaitu pada graf G2. Pada graf G2 terdapat suatu simpul yang memiliki sisi gelang, yaitu simpul 3. Sisi gelang pada suatu simpul dihitung menimbulkan derajat tambahan sebanyak 2, karena pada sisi gelang, simpul tersebut terhubung dengan dirinya sendiri. Jadi, graf G2 memiliki suatu simpul gelang berupa simpul 3 ya. Di sini, derajat simpul 3 adalah 4, karena sisi yang menghubungkan simpul 3 adalah sisi E3, E4, dan E5. Nah, E5 ini dihitung memiliki tambahan derajat sejumlah 2. Jadi, simpul 3 pada graf G2 memiliki derajat 4, yang muncul dari E3, E4, dan E5 yang dihitung sebanyak 2 kali. 1 tambah 1 tambah 2, sehingga totalnya adalah 4. Pada slide ini, ditunjukkan contoh derajat suatu simpul. Pada graf ini, nomor-nomor yang terdapat pada simpul bukan menunjukkan nama ID simpulnya ya. Nomor-nomor yang terdapat pada simpul menunjukkan derajat simpul tersebut. Jadi, simpul ini memiliki derajat 3. Simpul ini memiliki derajat 6. Berbeda dengan graf tidak berarah, pada graf berarah derajat suatu simpul dibagi menjadi 2, yaitu derajat masuk dan derajat keluar. Derajat masuk disimbolkan menggunakan D in, sedangkan derajat keluar disimbolkan menggunakan D out. Coba kita lihat graf G4 ya. Misalkan kita lihat simpul 1. Pada simpul 1 terdapat 2 buah sisi yang menuju simpul 1. Jadi, derajat masuk simpul 1 adalah 2. Sedangkan dari simpul 1 keluar 1 buah sisi menuju simpul 2. Jadi, derajat keluar simpul 1 adalah 1. Coba kita beralih ke simpul 2. Pada simpul 2 terdapat 2 buah sisi yang menuju ke simpul 2. Sehingga, derajat masuk simpul 2 adalah 2. Sedangkan, dari simpul 2 keluar 3 buah sisi, sehingga derajat keluar dari simpul 2 adalah 3. Jika kamu perhatikan baik-baik, dalam graf tidak berarah, suatu sisi yang menghubungkan simpul A dan simpul B akan meningkatkan derajat A 1 dan derajat B 1. Jadi, satu buah sisi pada graf tidak berarah akan meningkatkan total derajat dari graf tersebut sebanyak 2. Satu di kiri, satu di kanan. Jadi, kalau kita perhatikan, total derajat dari suatu graf pasti akan sebanyak 2 kali banyaknya sisi dalam graf tersebut. Inilah mengapa lemma jabat tangan muncul dalam teori graf. Karena banyaknya total derajat dalam suatu graf adalah 2 kali banyaknya sisi di graf tersebut, maka jumlah derajat simpul pada suatu graf pasti genap, yaitu 2 kali banyaknya sisi. Coba kita lihat graf G1 ya. Graf G1 memiliki 5 buah sisi, sehingga total derajatnya adalah 10.
Kalau kita hitung satu persatu, derajat simpul 1 ditambah derajat simpul 2 ditambah derajat simpul 3 ditambah derajat simpul 4 adalah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 yang setara dengan 10. Jadi, ini mengindikasikan bahwa lema jabat tangan tepat ya. Sekarang coba kita tinjau graf G2. Pada graf G2 terdapat 5 buah sisi. Jadi, berdasarkan lema jabat tangan, total keseluruhan derajat dalam graf tersebut adalah 2 kali 5, yaitu 10. Kalau kita hitung satu persatu, pada graf G2, derajat simpul 1 tambah derajat simpul 2 ditambah derajat simpul 3 adalah 3 tambah 3 tambah 4, yaitu 10. Begitu juga kalau kita beralih ke graf G3. Banyaknya sisi pada graf G3 adalah 4. Jadi, total derajat keseluruhan graf G3 adalah 2 kali 4, yaitu 8. Kalau kita hitung satu persatu simpul-simpul pada graf G3 memiliki derajat berapa, kita mengetahui bahwa derajat simpul 1 tambah derajat simpul 2 tambah derajat simpul 3 tambah derajat simpul 4 tambah derajat simpul 5 di graf 3 setara dengan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0, yaitu 8. Yang artinya ini sesuai dengan lema jabat tangan. Lema jabat tangan tadi bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah suatu graf dapat dibangun atau tidak. Coba kita perhatikan contoh soal berikut ya. Misalkan kita diminta membuat suatu graf yang terdiri atas 5 buah simpul. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah yang A, 2, 3, 1, 1, 2, yang B, 2, 3, 3, 4, 4. Apakah kamu tahu cara menjawabnya? Ya, untuk soal yang A, kalau kita total derajat-derajat simpul yang diberikan, yaitu 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2, jumlah total derajatnya adalah 9. Artinya, ini menyalahi lema jabat tangan. Dengan demikian, kita tidak dapat membentuk graf sesuai kriteria soal nomor A. Di lain pihak, misalkan kita ingin mengerjakan soal nomor B, kalau kita jumlahkan keseluruhan derajat simpul yang ada, akan menghasilkan total 16. Jadi, karena derajat simpul totalnya adalah genap, berarti kita bisa membuat graf yang dimaksud pada soal nomor B. Bagaimana bentuknya? Bisa beragam. Salah satunya bisa dilihat pada slide ini ya. Sekarang, mari kita berlatih menggunakan contoh soal berikut. Misalkan kamu diminta membuat suatu graf di mana graf tersebut merupakan graf sederhana yang terdiri atas 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul sesuai dengan soal-soal berikut. Yang A adalah 5, 2, 3, 2, 4, yang B 4, 4, 3, 2, 3, yang C 3, 3, 2, 3, 2, yang D 4, 4, 1, 3, 2. Menurut kamu, mana sajakah yang mungkin, mana sajakah yang tidak? Berikan alasan kenapa kamu menjawab seperti itu. Silahkan pause videonya ya, karena jawaban dari soal latihan ini akan ada di slide berikutnya. Tapi, untuk latihan kamu, akan lebih baik bagi kamu untuk mencobanya sebelum kamu melanjutkan video ini. Oke, udah ketemu jawabannya? Coba kita lihat soal nomor A dulu ya. Pada soal nomor A, simpul-simpul yang diminta adalah memiliki derajat 5, 2, 3, 2, 4. Apakah mungkin dibentuk graf sederhana untuk simpul-simpul dengan derajat seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena pada graf ini terdapat suatu simpul yang memiliki derajat 5. Pada graf sederhana, tidak dimungkinkan terdapat sisi ganda ataupun sisi gelang. Artinya, dalam graf sederhana yang terdiri atas 5 buah simpul, satu buah simpul hanya memiliki maksimum derajat 4. Kenapa? Karena pada graf sederhana, untuk kasus 5 buah simpul,
satu buah simpul hanya memiliki 4 kemungkinan tetangga. Jadi, suatu simpul dalam graf sederhana yang terdiri atas 5 buah simpul pasti hanya boleh memiliki maksimum derajat 4. Untuk soal nomor B, di mana derajat simpul-simpulnya adalah 4, 4, 3, 2, 3, graf yang dibentuk adalah mungkin, dan banyak contohnya. Misalkan saja seperti ini. Di sini, kamu bisa lihat bahwa derajat simpulnya tidak ada yang lebih dari 4. Dan kalau di total, jumlah dari keseluruhan derajatnya adalah genap. Jadi, mungkin saja dibuat graf yang memenuhi kriteria nomor B ini. Selanjutnya, untuk soal nomor C, kalau kita jumlahkan derajat-derajat simpulnya, jumlahnya adalah ganjil. Artinya, tidak mungkin kita bisa membuat suatu graf yang total derajatnya adalah ganjil, sesuai dengan lema jabat tangan. Beralih ke soal nomor D, di sini kita lihat bahwa total derajatnya adalah genap. Tetapi, apakah mungkin dibangun graf seperti ini? Kalau kita lihat, pada soal D, terdapat 2 buah simpul yang memiliki derajat 4. Karena sudah ada 2 buah simpul yang memiliki derajat 4, artinya kondisi sementara untuk kasus pada soal nomor D adalah seperti ini. Kalau kamu perhatikan baik-baik, dengan kondisi seperti ini, artinya setiap simpul yang lain minimal memiliki derajat 2. Kenapa? Karena sudah terdapat 2 buah simpul yang memiliki derajat 4. Jadi, dengan kondisi seperti ini, tidak dimungkinkan ada simpul lain yang memiliki derajat kurang dari 2. Misalkan saja kita simbolkan ini sebagai simpul 1 dan ini sebagai simpul 2. Jadi, simpul 3, 4, dan 5 pasti bertetangga dengan simpul 1 maupun simpul 2. Artinya, simpul 3, 4, dan 5 pasti minimal memiliki derajat 2. Karena pada soal terdapat suatu simpul yang memiliki derajat 1, artinya tidak mungkin dapat dibuat graf seperti ini. Oke, sekian dulu ya sesi untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya sudah tertarik untuk menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe.